Ini video pertama kali gue bikin channel YouTube ya, bareng pacar gue nih. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Dani Abdurrahim. Nama kamu siapa? Vini Afiatin. Vini Afiatin. Kita berdua udah cukup lama pacaran ya, sekitar udah 11 tahun. Dari 2009. Dari tahun 2009 itu mungkin gue bakal sedikit cerita awal mula pertama kali gue bisa kenal Vini. Awal pertama kali gue bakal nembak dia gitu kan. Nah, jadi pada tahun 2009 itu, pada tanggal 25 Agustus tahun 2009 itu gue masih sekolah SMP ya. Itu kita nggak boleh dicontoh sih sebenarnya. Kalau masih sekolah tuh nggak boleh pacaran, guys. Nah, itu masih sekolah, kita kelas 2 SMP ya. Kelas 8 kelas 2 SMP itu semester 1. Iya, baru banget naik. Baru banget ya kelas 8 gitu kan. Jadi awal mulanya itu sebenarnya ya, kayak gue tuh kenal sama ini dulu kita sempat satu bangku kan ya? Enggak. Oh, enggak pernah satu bangku kita. Oh, kelas SMP. Iya, SMP kelas 7. Kita pernah sekelompok aja waktu itu, tapi kita depan-depanan nih sekelompoknya. Nah, gitu. Cuman kayak gue tuh dulu zaman SMP tuh sama sekali gue nggak punya rasa sama Vini. Kayak gue tuh ngeliatnya, iya biasa aja, kayak perempuan lain aja, kayak gitu biasa. Kayak gue nganggapnya teman doang gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa waktu dulu SMP tuh, ya mungkin bisa disebut cinta SMP, cinta monyet kali ya. Cinta monyet. Nah, dulu si awal mula Vini itu sebenarnya bukan gue yang pertama kali ngedeketin Vini gitu, tapi Vini yang deketin gue. Mau ngedeketin Dani sama temen aku. Nah, jadi ceritanya si Vini tuh mau apa? Mau nyomblangin sahabat baiknya dia sama gue gitu kan. Ya, so menurut gue ya udah gitu. Nah, dulu gue sebelum gue deket sama Vini, gue emang udah deket sama sahabatnya dia ya kan. Gue bahkan udah sering teleponan, SMS-an, semua segala macem. Tapi Vini waktu itu SMS gue zaman dulu, SMS yang ada WhatsApp kayak gitu kan, nggak ada lah, cuma SMS doang. SMS tuh dia nyomblangin gue, dia bilang kayak gini. Gimana bilangnya dulu bang? Lupa ya? Ya pertama nanya, kan aku tuh nggak pernah punya nomornya Dani. Jadi waktu itu temen aku minta tolong buat kenalin Dani ini ke dia, karena temen aku suka sama dia. Terus dia minta, karena aku nggak punya nomornya Dani, aku mintalah sama sahabat aku nih nomornya. Akhirnya aku itu yang mau dicomblongin ke aku ya? Iya, terus akhirnya aku ngecek dia nih gue Vini gitu-gitu. Terus gue mau nanya cewek yang lo suka siapa dulu di 37 waktu itu SMP 37 Kota Bekasi dulu. Nah, terus Dani nggak nyebutin nama aku gitu kan. Jadi aku nggak berpikiran kalau dia tuh suka sama aku kan. Jadi dia nyebutin nama sahabat aku ini, jadi kan kayak wah pas banget nih, sahabat gue suka juga sama dia gitu. Dan emang waktu kelas 7, waktu kita kelas 7 pun emang kita nggak dekat, nggak pernah ngobrol, bahkan tuh cuman sekelompok sekalinya aja gitu kan. Nah, pas kelas 8 itu dekat ya karena itu aja. Udah, terus abis itu nanya cuman sekedar mau ngedeketin Dani sama sahabat aku. Terus tiba-tiba dia sendiri nggak tahu kenapa nembak gue. Abis dari situ gue WhatsAppan SMS-an kan sama Vini kan. SMS-an tuh nanyain siapa sih cewek yang gue suka waktu dulu gitu kan. Gue sebutin lah sama dia A, B, C, D gitu kan. Nah, kebetulan yang gue sebut namanya itu sahabat dia sendiri, dan si sahabat dia sendiri suka juga sama gue. Tapi karena dulu tuh gimana ya, gue tuh ya oke lah, sok ganteng guys gitu. Kayak kalau gue nembak sahabatnya dia, secara otomatis gue pasti diterima dong. Gua waktu itu gue berpikiran seperti itu gitu kan. Cuma
dulu, karena mungkin kalau bahasa zaman sekarang mah fuckboy ya, tapi kalau zaman dulu playboy. Nah, cuman gue dulu kayak gimana sih, wah gue tuh pengen coba hal baru nih gitu, gue coba deh, gue iseng waktu itu, gue cuma iseng doang kok, gue nembak dia, padahal dia mau nyemblangin banget sahabatnya. Wow, luar biasa kan, gue tembak tuh. Gue nembaknya juga zaman dulu gue nggak berani ngomong gini, enggak, kita lewat SMS ya, apa ya dulu ya. Gue tuh nembak lewat SMS juga. Gue SMS, gue bilang, waktu dia nyomblangin gue, dia bilang, lu mau nggak pacaran sama A gitu ya. Terus gue bilang, enggak gue nggak mau sama si A, gue maunya sama lu. Kalau lu mau nggak jadi pacar gue, nembak SMS kayak gitu. Coba itu pertama kalinya gue nembak perempuan lewat SMS. Sebenarnya udah ada mantan dulu mah gitu kan. Sama gue juga orangnya nggak gentle buat ngomong langsung depan perempuan, buat nembak kayak gitu. Nah udah setelah itu beberapa hari kemudian gue SMS-an lagi, SMS-an biasa gitu, sampai gue nanya ya kamu modus kan, modusin aku kayak gimana? Kalau gue dulu mau chat-chatan sama dia itu gue pakai modus. Serius, modusnya apa, gue minta nomor teman sekolah yang lain itu, gue minta sama dia, kebetulan dia punya. Udah gue bilang makasih ya Vian, udah sama-sama. Terus gue bilang, by the way lo lagi apa kayak gitu kan. Nah dari situ gue chat-chatan. Kenapa sih gue tuh SMS-an kayak gitu, karena gue nyaman aja waktu itu sama dia. Padahal gue nggak ada rasa suka, sumpah gue nggak ada rasa suka sama dia tuh. Kayak udahlah, dia cuma teman biasa gitu loh, cuma main-main aja, cuma buat main-main. Akhirnya ya udah SMS-an, tapi karena gue nyaman. Nah nyamannya itulah yang gue cari di saat itu. Kok gue malah jadi tertarik sama dia gitu kan. SMS-an, setelah beberapa hari kemudian lagi SMS-an lagi, modusnya yang sama kayak gitu lagi. Dan gue akhirnya nanyain hal itu, gimana lu mau nggak jadi pacar gue? Terus kamu bilang apa? Kamu tahu aku jawabnya apa? Dia nggak mau cerita, dia malu-malu dia. Nah kayak gitu tuh, udah selesai dari situ kita. Dia balas apa sih awalnya? Kamu pertanyaan kamu yang waktu itu ya. Pertanyaan lu yang waktu itu masih berlaku nggak? Berlaku, coba emang lihat expired kali ya. Masih berlaku nggak? Terus gue bilang sama dia, ya masih lah gitu. Emang kenapa kayak gitu kan? Terus dia bilang, iya gue mau jadi pacar lo. Gue menang dong gue ya, nggak secara gitu kan. Gue dulu sampai gue berpikir kayak gini, kalau gue bisa dapetin Vini berarti gue ganteng gitu aja. Kenapa gue bilang kayak gitu? Iya ya, namanya dulu cinta monyet ya. Dulu emang gue ganteng sih. Ntar deh gue kasih lihat videonya yang ada di atas. Nah, itu video gue zaman dulu SMP gue. Nah itu kayak perempuan mungkin ngeliat gue gila, gue manis banget gitu kan, ganteng gitu. Tapi dia enggak, anehnya dia enggak. Tapi kenapa kayak anehnya juga, dia bisa kepincut sama gue. Gue tembak dia mau, dia kan konyol dong namanya. Ya bisa dibilang lah gue dulu pacaran sama si A, B, C, D, bahkan sampai ada yang gue beberapa hari pacaran, gue udah gak nyaman, gue putusin di hari itu juga. Kenapa? Karena gue gak nyaman. Karena kalau pacaran itu yang dicari cuma nyaman. Kalau kita nyaman, udah semua kan baik-baik aja kok. Nah kamu nyaman sama aku kenapa? Ya itu karena yang tadi, kayak misalkan aku chat-chatan SMS-an dulu gue sama dia tuh SMS-an biasa aja, tapi kayaknya gue tuh nyamannya kenapa? Dia orangnya nggak bawel, nggak yang nyariin dikit-dikit nelponin. Ya kalau bisa dibilang aja sekarang bucin lah ya. Nggak yang bucin. Jadi gue merasa nyaman, dan apapun pekerjaan gue waktu itu ya gue nggak terganggu dong. Contoh misalkan lo lagi disuruh orang tua lo, terus tiba-tiba handphone bunyi gitu kan, kayaknya nggak enak banget. Dikit-dikit ditelepon, nggak usah lah kayak gitu. Kalau kita lagi sama-sama santai baru gue SMS-an dulu. Makanya gue paling SMS-an gitu paling malam ya, SMS-an paling malam atau ada waktu-waktu jeda lah SMS-an kayak gitu dulu zamannya.
zaman gue masih SMP gitu ya. Ya udah, karena itu aja yang bikin gue nyaman tuh, gitu loh. Keren kan? Cuman karena gue tuh dulu nggak suka sama dia gitu. Karena gue nggak suka, ya gue pengen nyoba aja. Kalau gue nembak Vini, gue diterima, ya berarti gue fuckboy dulu. Tapi sekarang udah enggak. Ya sekarang udah enggak. Amin. Ngomongnya gitu. Tuh, kayak gitu dulu zaman ceritanya. Bahkan ya masih banyak lah masalah-masalah yang udah pernah gue hadapin waktu itu. Ya 11 tahun menurut aku ya itu bukan sebuah perjalanan yang singkat gitu. Itu udah panjang banget, bahkan sampai masalah apapun mungkin kayaknya kita udah pernah ngerasain semua lah ya. Mulai dari A sampai Z itu mungkin udah pernah dialamin gitu. Bahkan kayak baru awal jadian pun kita udah ribut gitu, karena kan Iya. seharusnya Dani kan pacaran ini sama sahabat aku. Akhirnya sahabat aku kan tahu kan, karena tadinya kita backstreet. Cerita seru. Kita backstreet tuh dari si sahabat aku ini. Yang tadi mau dicumlang ke gue. Nah, sahabat aku ini dulu tuh emang suka banget baca SMS aku. Suka banget. Nah, akhirnya si chatannya si Dani ini belum gua hapusin kan. Kebaca lah. Tulisannya namanya masih Dani, terus tapi dalamannya kan ya yang gitu kan. Terus akhirnya sahabat gue marah tuh di situ. Nah, gue bingung kan harus gimana. Terus gue memilih untuk mutusin dia. Cuman karena kita juga baru jadian, kan nggak mungkin langsung udahan kan. Dan ini juga nggak mau guys mutusin dia. Gue nggak mau. Terus akhirnya bukan tipe gue mutusin. Kalau mau gue yang mutusin. Terus habis itu gue berusaha, karena gue yang salah, akhirnya tetap minta maaf lah sama si sahabat gue walaupun dia menghindar, dia ngejauhin. Dulu kan kayak sekolah kan masih jalan kaki, naik angkot, gue tetap yang walaupun dia marah gue berusaha yang ayo pulang bareng gitu, walaupun gue dibungin, sampai akhirnya mungkin dia lobby juga. Lobby ya gitu ya. Lobby. Karena aku tuh nggak biasa berantem sama temen, apalagi sahabat sendiri. Nggak bukan aku banget gitu. Sama sih gue juga kayak gitu. Iya. Sama teman, apalagi sama sahabat susah. Mendingan kehilangan pacar lah daripada kehilangan sahabat atau teman gitu kan. Terus akhirnya dia memaafkan juga gitu, walaupun ada syarat-syaratnya lah. Pokoknya waktu itu kita berdua yang akhirnya ngikutin maunya dia gitu. Karena dia setuju sama hubungan kita. Mungkin banyak orang yang mikir gila ya Vini gitu, tega banget gitu. Itu kan harusnya pacarnya, sahabatnya gitu. Ya itu kita baru jadian aja udah ribet kayak gitu kan. Cuman ya alhamdulillah gue punya sahabat yang baik banget. Dia bahkan tuh sekarang tuh dia ngedukung kita berdua gitu. Sampai sekarang dia bahkan kita temenan baik ya, maksudnya Dan juga ketemu sama sahabat aku juga baik gitu. Ya kayak gitu awal mulanya tuh udah ribet, apalagi kesini-sininya ya pasti banyak masalahnya. Apapun gitu. Nah itu dulu zaman SMP itu ceritanya ya unik sih sebenarnya, yang emang harus gue ceritain gitu kan. Itu tuh unik banget, kayak apa sih dulu mah kalau gue ngeliat film itu nggak kayak nggak ada cakep-cakepnya, sumpah nggak ada cakep-cakepnya ya beneran. Mungkin dulu kayak perempuan tapi yang belum ngurus diri lah ya, beda sama sekarang. Kalau sekarang berarti aku gendut banget guys SMP. Gendut, jerawatan. Sekarang masih jerawatan. Nah, sekarang ya mungkin udah berbeda. Udah tahu skincare guys. Nah, makanya itulah kenapa ya gue bilang banyak orang yang pada ketika diputus sama pasangannya kayak gimana ya? Nyesel. Kenapa nyeselnya? Kayak gila kok mantan gue sekarang lebih cantik, beda sama dulu pacaran waktu sama gue gitu kan. Itu karena kayak gitu. Tapi kalau kita sama-sama kita tahu prosesnya, kita tahu oh dia dulu kayak gini loh. Oh bahkan sampai ketika dia SMA dia udah tahu, dia udah Vini kamu tuh dulu nggak sampai Vini tuh tahun 2009 sampai tahun 2013 Vini nggak berhijab. Itu bahkan tahun 2014 ya. Kayaknya SMA kelas 3 baru lulus mulai pakai kerudung tuh. Gitu. SMA pakai kerudung karena sekolah doang. Kalau main-main bukan. Nah itu sampai di tahun 2013 baru dia pakai kerudung. Jadi menurut gue ya itu ada prosesnya, ada masanya. Kayak dia harus mungkin
harus buat matangin diri dia dulu sendiri, dia harus benar-benar dari hati gitu kan. Sampai dia kayak ya setelah lulus SMA dia udah mulai bermake up, udah mulai ya udah cantik udah lah. punya duit kan, Udah udah punya duit, kerja, gitu. jadinya ya beli-beli kayak gitu, Ya, bisa udah beli bedak kayak lah, gitu. gue nggak ngerti sih ya, karena gue nggak memakai. Gitu. Itu serunya sih di situ. Jadi kita benar-benar melihat sebuah proses ya, pasangan kita itu berubah itu mulai dari nol, yang kita tahu dia nol kayak gini sampai dia berubah secara kayak gini. Gua yang dulunya ya bisa bilang gue ganteng lah ya SMP itu, bahkan sampai gue sekarang ya mungkin kalau lu tahu video gue, foto-foto gue udah pada berkumis, udah jelek deh pokoknya. Bahkan kalau kita jalan sampai dibilang ini tuh jalan sama om-om. Sepanjang Iya padahal mah enggak gitu kan. Sampai kadang dulu gue juga kerja sampai dibilang bapak udah punya anak berapa? Coba. Padahal masih bujang aja belum gitu kan. Itu kayak ya mungkin emang udah jalannya kayak gitu loh. Makanya gue nggak kenapa. Wah masih banyak deh pokoknya deh cerita-cerita masalah-masalah gue dulu kita pernah kayak gimana ya yang ya, sampai dia yang nemenin gue dari A sampai B sampai C, itu keren banget sih sumpah. Itu kayak kita merasa bangga aja gitu ya, kayak kita bangga aja nemenin pasangan kita gitu. karena kayak awalnya kan kita biasa aja ya, Biasa aja, kayak teman pun nggak dekat, teman pun deket, baru teman deket. kayak pacaran pun kayak ya udah karena dia nembak aja gitu, nggak enak, terus ya apa namanya ya nggak ada rasa suka juga gitu, cuma iseng-iseng dari aku pun cuma iseng, dan itu juga cuma iseng, terus kayak nggak nyangka bisa ya sampai 11 tahun gitu yang jadi tuh. Dan itu tahu aku dari karakter aku masih childish yang kayak anak-anak sampai sekarang udah mulai belajar dewasa gitu. Itu pun Dani gitu, dari Dani yang mungkin playboy macam-macam apa segala macam, sampai akhirnya dia tetap bertahan sama aku gitu. Jadi kayak aku pribadi tuh kita nggak apa ya, Kayak nggak yakin, nggak percaya gila bisa sampai sekarang gitu. Teman-teman yang lain pun juga pada kayak gitu, kayak gila ya lo bisa sampai bertahan sampai sekarang gitu. hebat. Sampai mereka bilang apa sih, pakai pengawet apa kayak gitu kan, maksudnya ya sebenarnya emang nggak pakai pengawet apa Tipsnya apa ya, mungkin nanti gue bakal kasih tahu deh masih cara pacaran yang lama kayak gitu, kayak ada nanti kita triknya. Dan menurut gue cuma satu kok yang harus kita jaga, yang mana kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nyaman sama kamu, aku nggak akan lari ke orang lain. Tapi kalau misalkan ada di antara salah satu dari kita ada yang satu bikin gak nyaman, mungkin kita bisa lari kemana aja. Itu sih kalau menurut aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya kalau nyaman itu dari kita berduanya nih, yang kita bentuk itu adalah komunikasi juga, komunikasi ya, kita lancar, enak, kan itu bikin kita nyaman gitu. Kalau misalnya kayak kita pacaran tapi masing-masing komunikasinya nggak lancar, iya kita nggak tahu. Nggak contoh kecilnya mungkin kayak kalian kerja, kalau gue nih, kalau gue waktu gue masih kerja atau gue sekolah, gue tuh selalu chat dia, aku pernah kerja ya, gitu. kabarin punya oh jadi pasangan kita tuh dia lagi berangkat kerja loh, sampai dia nanya jam istirahat gue jam berapa gitu, jam 12. Ya itu jam 12 gue udah chat dia, karena dia udah pasti nungguin gue. Ataupun kita sebaliknya, dia juga kerja nih jam 12 dia istirahat, ya udah gue nungguinnya jam 12, udah pasti gue yang namanya standby gitu kan. Nah itu sih banyak sih sebenarnya tips triknya. Nah nanti gue bakal ceritain juga ya, ada fase-fasenya kok, dimana kita bakalan menerima A, B, C, D, masalah itu apa, gimana sih caranya. Dulu kita selingkuh, kita diselingkuhin, enak apa enggak, itu ada semua nanti gue bakal kasih tahu deh. Oke ya, sekian dari kita dulu ya, perkenalan dari kita sampai situ dulu ya. Next videonya jangan lupa subscribe guys gitu. Sekian dari gue ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.